Hai, tetap di channel favorit kalian yaitu Film Sur. Channel yang akan selalu membuat hari-harimu lebih berwarna lagi walaupun tanpa pasangan. Dan dapat dipastikan kalian gak perlu lagi streaming online yang dipenuhi dengan iklan pengaman kentangku ada dua. Iklan pembesar jengkol dan dipenuhi dengan judi online. Karena judi itu meracuni kehidupan. Apalagi kalian harus ke bioskop bikin nambah pengeluaran kalian aja sur. Kali ini kita bakal menyajikan sebuah film yang sedang ramai dibicarakan yaitu Squid Game. Film ini mengisahkan tentang permainan game yang dimainkan beberapa orang dengan hadiah yang begitu fantastis, yaitu miliaran rupiah. Tentu game ini diminati banyak orang, namun orang-orang yang mengikuti game tersebut merasa terjebak dengan game itu, dikarenakan game itu game yang mempertaruhkan nyawa mereka. Gimana keseruan dari game tersebut? Jika kalian penasaran, simak videonya sampai habis. Daripada gua kebanyakan bacot, kita langsung saja ke alur ceritanya. Tarik sur, moncrot. Dahulu kala sebelum garam asin, para bocil-bocil sering bermain di halaman rumahnya untuk sekedar bermain game ini. Di mana ada satu skuad penyerang dan satu skuad penjaga. Skuad penyerang harus berusaha agar bisa menginjak ataupun berada di lingkaran itu. Begitu pula dengan skuad penjaga yang harus menjaga agar penyerang tidak dapat masuk ke dalam lingkaran itu. Game ini bernama Squid Game dan film pun dimulai. Film diawali dengan sebuah pria dewasa yang masih saja menganggur. Pria ini bernama Gi-hun. Walaupun sudah mempunyai seorang anak dan istri, ia masih selalu saja mengandalkan ibunya yang sudah tidak muda lagi. Akibat Gi-hun yang tidak mau bekerja, istrinya pun meninggalkannya. Pagi itu sebelum berangkat bekerja, ibu Gi-hun memberikan sejumlah uang kepada dirinya. Dikarenakan hari itu adalah hari ulang tahun anak dari Gi-hun. Bukannya berterima kasih, Gi-hun malah nekat mengambil ATM milik ibunya. Dan lebih parahnya lagi, bukannya duitnya dibelikan kado, duit itu malah digunakan untuk bermain judi pacuan kuda. Namun nampaknya hari itu adalah hari keberuntungan Gi-hun, di mana ia memenangkan judi itu dengan memasang nomor yang sama seperti hari ulang tahun anaknya itu. Gi-hun pun menang taruhan tersebut senilai 4,3 juta won ataupun sekitar 50 juta rupiah. Dengan hati yang gembira, Gi-hun pun menelpon anaknya dan berjanji akan mengajaknya jalan-jalan dan membelikan kado yang mahal. Namun belum selesai menelpon, ia malah dikejar-kejar oleh rentenir yang ingin menagih hutangnya. Sampai-sampai dirinya bertabrakan dengan seorang wanita. Tidak lama kemudian, akhirnya Gi-hun pun tertangkap oleh rentenir itu. Gi-hun pun berniat ingin memberikan uangnya. Namun naasnya uangnya sudah tidak ada, dikarenakan sudah dicopet oleh wanita yang tadi bertabrakan dengan dirinya. Beruntungnya sang rentenir mengampuni Gi-hun dan memberi waktu 1 bulan untuk dirinya membayar semua hutangnya. Namun jika tidak, ginjal Gi-hun akan dijual untuk melunasi hutang-hutangnya itu. Singkat cerita, Gi-hun pun selesai mengajak anaknya untuk berjalan-jalan. Akan tetapi ketika Gi-hun ingin pulang, ia malah tertinggal oleh kereta. Alhasil ia pun merenungi nasibnya yang begitu pahit. Tiba-tiba ada seorang pria yang tak dikenal pun datang. Pria ini menawarkan permainan yang bernama Dakji. Cara bermain dari game ini adalah membalikan satu kertas dengan kertas yang lain. Dan jika Gi-hun menang, pria ini akan memberikan uang sebesar 100.000 won. Begitupun sebaliknya. Permainan pun dimulai. Gi-hun pun mencoba mempermainkan permainan itu. Namun ia pun gagal. Karena tidak memiliki uang, pria itu pun menggambar Gi-hun sebagai ganti dari uang hadiah itu. Gi-hun pun tidak menyerah begitu saja. Akan tetapi ia pun tetap gagal.
Dengan sekuat tenaga, jiwa, dan pikiran, Gi-hun pun berhasil memenangkan permainan itu. Akhirnya ia pun mendapatkan uang yang cukup banyak dari permainan itu. Pria itu pun kemudian mengatakan jika Gi-hun bisa mendapatkan uang yang lebih banyak lagi dari apa yang ia dapatkan hari ini. Namun Gi-hun tidak mau karena dirinya sudah bersyukur dengan apa yang ia dapatkan sekarang. Pria itu pun lalu menjelaskan identitas Gi-hun, dari mulai nama, alamat, pekerjaan, anak, istri beserta banyaknya hutang Gi-hun kepada bank dan juga rentenir yang telah mengancamnya. Sontak Gi-hun pun terkaget-kaget. Pria itu pun malah memberikan nomor telepon kepada Gi-hun dan pergi begitu saja. Saking bahagianya, Gi-hun pun membeli banyak makanan. Bahkan ia juga memberi makan kucing jalanan. Tidak lupa ia juga memberi uang cukup banyak kepada ibunya itu. Tiba-tiba ibunya pun mengatakan jika anak dan mantan istrinya akan pindah ke Amerika. Dikarenakan suami baru dari mantan istrinya mendapatkan sebuah pekerjaan di Amerika. Sontak Gi-hun pun berhenti mengunyah makanan. Sang ibu juga menyuruh Gi-hun untuk mengambil hak asuh anaknya itu. Gi-hun pun merasa sedih atas nasib malangnya itu. Gi-hun kemudian mencari nomor yang diberi oleh pria tadi dan menghubunginya. Gi-hun lalu mengatakan jika ia siap untuk ikut berpartisipasi dalam game itu. Akhirnya ia pun dijemput menggunakan sebuah mobil. Ternyata di dalam mobil banyak orang yang tertidur. Tidak lama kemudian keluar asap yang membuat Gi-hun ikut tertidur. Gi-hun pun terbangun oleh suara musik yang begitu keras di sebuah tempat yang asing, dengan memakai kostum yang sama dengan orang-orang yang berada di situ. Di sisi lain terlihat orang-orang yang memakai kostum berwarna merah jambu menggunakan sebuah topeng. Kita sebut saja staf yang sedang mengawasi orang-orang yang memakai kostum seperti Gi-hun. Adegan pun berpindah dengan Gi-hun yang sedang mengobrol dengan seorang kakek-kakek. Ia bernama Ilnam. Gi-hun lalu menanyakan kepada sang kakek kenapa sang kakek mengikuti game tersebut. Sang kakek pun menjawab bahwa ia ingin menikmati sisa-sisa hidupnya dengan bersenang-senang, dikarenakan dirinya mengidap penyakit kanker otak. Di lain tempat, Gi-hun juga bertemu dengan wanita yang mencopetnya kala ia menang judi pacuan kuda. Ia bernama Sabyok. Gi-hun yang emosi, ia mengancam dan meminta uangnya dikembalikan. Namun tiba-tiba para staf pun datang dan mengatakan bahwa mereka akan berpartisipasi dalam game itu yang akan diselenggarakan selama 6 hari. Dan bagi pemenang akan mendapatkan uang yang cukup banyak. Salah satu staf juga mengatakan jika barang-barang mereka termasuk handphone mereka juga disita dan akan dikembalikan ketika mereka berhasil menyelesaikan game tersebut. Beberapa peserta juga mengatakan jika mereka merasa diculik. Namun sang staf mengatakan jika game ini dibuat untuk meningkatkan taraf hidup mereka. Karena kebanyakan para peserta mempunyai hutang yang banyak dan mereka tidak kuat untuk membayarnya. Dan sebelum game ini dimulai, semua partisipan diminta untuk menandatangani sebuah perjanjian yang berisi 3 pasal. Pasal pertama yaitu para pemain tidak diperbolehkan berhenti bermain. Yang kedua, pemain yang menolak bermain akan dieliminasi. Dan yang ketiga, permainan bisa dihentikan jika mayoritas pemain menyetujuinya. Setelah selesai, mereka dibawa melalui tangga domino hingga sampailah mereka di sebuah lapangan. Ketika semua pemain sudah di lokasi, frontman menyuruh para staf untuk memulai permainan pertamanya, yaitu lampu merah, lampu hijau. Dalam permainan pertama ini,
Semua pemain boleh bergerak maju untuk sampai di garis finish jika boneka unyuk-unyuk itu mengatakan lampu hijau. Namun jika boneka itu mengatakan lampu merah, semua partisipan tidak boleh bergerak sama sekali. Jika tetap bergerak, mereka akan dieliminasi. Dan permainan pun dimulai. Ketika permainan sudah dimulai, ada salah satu peserta yang sengaja bergerak ketika lampu merah. Peserta itu pun seketika tergeletak tak bernyawa. Sontak semua peserta pun kebingungan dengan apa yang terjadi. Namun ketika mereka menyadari jika peserta yang dieliminasi akan ditembak mati, semua peserta pun lari ketakutan. Hingga terjadilah pembantaian besar-besaran dengan sangat sadis. Setelah kejadian tersebut tidak ada yang berani bergerak walaupun lampu hijau kecuali kakek Hilnam. Namun mereka pun menyadari jika waktu terus berjalan. Para peserta pun bergegas untuk melanjutkan sampai ke garis finish. Termasuk Gi-hun dan juga teman masa kecilnya, yaitu Sang-woo yang juga ikut dalam game tersebut. Beberapa peserta pun juga ada yang sudah sampai ke garis finish, walaupun banyak juga yang tereliminasi. Di sisi lain, pria bertopeng yang bernama Frontman sedang asik menonton game tersebut dengan ditemani secangkir kopi dan diiringi dengan musik klasik. Jumlah peserta pun berkurang sangat drastis. Namun Bang Jabrik dalam posisi yang tidak aman, di mana Sabyok berada tepat di belakangnya untuk menghindari deteksi dari boneka laknat itu. Di sisi lain, Gi-hun yang akan berlari, kakinya pun dipegang oleh peserta yang sudah ditembak namun ia tidak mati. Gi-hun yang melihat ke arah waktu yang tinggal 1 menit lebih, ia pun tidak memperdulikan peserta itu dan terus berlari ketika lampu hijau. Namun waktu yang hanya tinggal 20 detik lagi, Gi-hun mengalami kendala. Ia hampir jatuh ketika robot itu mendeteksi. Beruntungnya, ada peserta lain bernama Ali yang menahannya. Akhirnya Gi-hun dan Ali pun selamat sampai garis finish dan berhasil menyelesaikan game pertama ini. Dikarenakan waktunya sudah habis, orang-orang yang tersisa pun langsung dieliminasi dan dikirim ke kuburan. Ruangan di game pertama ini pun ditutup dan film Squid Game episode pertama ini pun selesai.